Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Mengawali sajian Kopi Ruhani pada Minggu Paskah yang kedua ini, mari kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, nyalakanlah cahayamu bila mana penderitaan dan cobaan menyuramkan kebahagiaan hidup kami, serta bangkitkanlah harapan baru dengan sabda Yesus yang telah bangkit jaya dan yang rohnya menguasai diri kami. Sebab dialah Tuhan yang bangkit, yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudari, saudaraku terkasih, kita bisa membayangkan perasaan, suasana hati para rasul setelah tragedi penangkapan dan penyaliban Yesus. Mereka tentu putus asa, cemas, bersalah, dan takut. Putus asa karena mereka meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Mungkin harapan untuk mendapatkan posisi penting di kerajaannya kelak tidak akan tercapai. Juga ada kecemasan bahwa mereka tidak nyaman, karena mereka juga menjadi sasaran, karena mereka juga dikenal sebagai anggota kelompok Yesus. Tak disangkal dalam hati kecil mereka ada rasa bersalah, bahwa hampir semua kecuali Yohanes lari meninggalkan sang guru. Mereka seperti musang pengecut ketika gerombolan dan pasukan bersama Yudas menangkap Yesus. Memang mereka takut bahwa bisa saja hal yang sama akan menimpa mereka. Mereka bisa ditangkap dan disalibkan. Itulah sebabnya mereka mengunci diri di ruangan tempat mereka menikmati perjamuan terakhir bersama Yesus beberapa hari sebelumnya. Yang ada saat itu adalah mereka dihantui rupa-rupa perasaan dan aneka pertanyaan. Mengapa, dan mengapa? Dan salah satunya adalah mengapa semuanya ini mesti terjadi? Sebuah pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan pada diri kita sendiri. Sebuah pertanyaan yang selalu muncul bila ada jalan buntu karena tidak ada jawaban. Jadi yang tersisa hanyalah kekecewaan, kesedihan, dan kepahitan. Itulah yang dialami para rasul. Dalam situasi demikian, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Awalnya mereka tidak mengenalnya karena dibutakan oleh perasaan-perasaan tadi, hingga Yesus menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Di sini Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa Dia adalah manusia seperti mereka. Bahwa Dia mengetahui apa itu penderitaan dan kematian. Dan bahwa Yesus mau menenangkan hati dan pikiran mereka yang gusar, supaya ada kedamaian dalam diri sendiri. Tidak usah lagi menyalahkan satu sama lain atau situasi. Bahwa Yesus memang memahami mereka. Yesus tidak mengecek mengapa mereka lari meninggalkan Dia saat Dia ditangkap. Tapi Yesus mengakui mereka sebagai manusia biasa dan tetap menerima mereka sebagai murid-Nya dan tetap mengutus mereka ke tengah-tengah dunia seperti Dia telah diutus Bapa. Maka Yesus memberikan tugas perutusan kepada para murid-Nya dan menghembusi mereka dengan Roh Kudus, Roh Tuhan yang bangkit. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Dan Dia menghembuskan hidup baru, semangat baru ke dalam mereka. Sama seperti Bapanya meniupkan, menghembuskan hidup ke Adam pada saat penciptaan. Damai bagimu. Tidak ada celaan karena pelarian mereka. Tidak ada ejekan karena pengkhianatan serta penyangkalan. Tetapi damai. Dan kedamaian itu memberikan kekuatan yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yesus juga berkata kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Dan Dia juga menunjukkan kepada kita luka-lukanya sebagai tanda bahwa Dia adalah manusia seperti kita. Dan bahwa Dia juga tahu apa itu rasa sakit dan penderitaan. Rasa sakit dan penderitaan yang seharusnya
tidak berubah menjadi kekecewaan dan kepahitan, tetapi menjadi kekuatan ketika kita mengizinkan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Dan ketika kita seperti para rasul dipenuhi dengan sukacita ketika melihat Yesus. Karena dengan demikian kita tidak akan lagi menjadi musang yang pengecut, manusia yang penuh ketakutan dan kecemasan, tetapi menjadi orang-orang yang menemukan kekuatan dalam iman akan Yesus yang bangkit, yang hidup, dan bukannya terpaku pada rasa salah berkepanjangan, mengisolasikan diri, mengasingkan diri dari yang lain, bergumul sendirian dengan aneka pertanyaan tanpa menemukan jawaban, tetapi berani keluar untuk mengalami hidup dan semangat baru, walau penderitaan belum beranjak dari kita. Mesti disadari bahwa ada banyak yang lebih menderita dari kita. Saudari dan saudaraku, di masa kesakitan dan penderitaan yang mengerikan saat ini oleh karena kejahatan Rusia yang keji di Ukraina, marilah kita merenungkan pengalaman dan apa yang dilakukan para rasul, juga Thomas. Hendaknya kita seperti Thomas berdoa kepada Yesus, Tuhanku dan Allahku. Dan marilah kita mewartakan iman kita seperti yang dilakukan para rasul. Iman akan kasih persaudaraan, cinta kedamaian, dan kegembiraan bagi diri kita sendiri dan bagi sesama manusia. Iman yang memberdayakan kita sebagai manusia yang berperi kemanusiaan yang beradab. Iman yang hidup sebagai orang Kristen melalui perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, yang mengajak kita untuk saling mengampuni dan berdoa bagi para musuh. Amin. Saudari-saudaraku, mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita dapat melanjutkan siara hidup kita dengan iman sebagai kompas dan dengan keyakinan bahwa rasa sakit dan kesedihan kita tidak sia-sia, tetapi akan disatu padukan dan diangkat dalam kebangkitan Yesus Tuhan yang bangkit. Dan semoga berkat Tuhan yang Maha Pengasih menguatkan kita dalam iman akan hidup baru, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.